Setelah 10 bulan absen dari timnas Indonesia, bek jangkung Elkan Bagot akhirnya kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Ini menjadi harapan supporter timnas Indonesia. Ada kedekatan khusus dengan Shin Tae-yong. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berjanji akan bantu timnas Indonesia untuk finish posisi ketiga di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Setelah 10 bulan absen dari timnas Indonesia, bek jangkung Elkan Bagot akhirnya kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Ini menjadi harapan supporter timnas Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Elkan Bagot sudah absen selama 10 bulan dengan timnas Indonesia pasca penampilan terakhirnya kontra timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Palang pintu berpostur 196 cm itu tidak masuk skuad timnas Indonesia untuk 8 pertandingan putaran kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, angkat bicara terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong yang kembali tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam skuad timnas Indonesia untuk laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji menjelaskan bahwa pemilihan pemain telah melalui pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Pelatih Shin Tae-yong memilih 5 pemain untuk posisi bek tengah dari total 27 pemain yang telah dirilis. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Sumarji menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memanggil Elkan Bagot tidak hanya berdasarkan pada aspek kualitas pemain, tetapi juga pertimbangan lainnya. Sumarji menambahkan bahwa daftar 27 pemain yang telah diumumkan masih berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi beberapa hari sebelum kick-off. Perlu diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk menyambut 2 pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Ada 3 nama populer yang turut dicoret oleh Shin Tae-yong, yakni Asnawi Mangku Alam, Hernando Ari, dan Malik Rizaldi. Absennya Asnawi membuat Yaakob Sayuri dapat panggilan ke timnas Indonesia lagi. Yaakob merupakan andalan di sektor kanan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Namun, dia sempat cedera, sehingga harus absen dari timnas Indonesia. Bersamaan dengan Yaakob Sayuri, saudara kembarnya, Yance Sayuri, juga mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Yance Sayuri cukup sering dapat panggilan ke timnas Indonesia, tetapi minim menit bermain karena cedera. Selain dua Sayuri, Ramadan Sananta juga masuk dalam skuad timnas Indonesia. Pemain Persis Solo itu menggantikan peran Dimas Drajat yang mengalami cedera bersama Persib Bandung. Selain itu, bek tengah Justin Hubner juga kembali dapat panggilan. Pada kesempatan sebelumnya, saat Indonesia berjumpa Bahrain dan Cina, Hubner tidak mendapat panggilan. Hubner harus absen karena cedera. Ada kedekatan khusus dengan Shin Tae-yong. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berjanji akan bantu timnas Indonesia untuk finish posisi ketiga di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui bersama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Shin Tae-yong harus bisa membawa timnas Indonesia finish keempat di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyebut finish keempat merupakan target yang tak bisa ditawar lagi. Termasuk evaluasi untuk Coach Shin, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, ini wajib dipenuhi, kata Erick Thohir kepada awak media Senin 28 Oktober 2024. Jika finish ketiga atau keempat di klasemen akhir grup C, timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, timnas Indonesia mesti berjuang dengan 5 negara lain memperebutkan 2 slot lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C? Peluangnya sangat besar. Apalagi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu berjanji akan bantu Shin Tae-yong untuk mencapai target tersebut. Setelah melawan timnas Indonesia,
Hajime Moriyasu bertekad menyapu bersih di laga-laga sisa yang akan dijalani Jepang Grup C. Setelah melawan tim kamu, saya janji akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka semua, kata Moriyasu kepada Shin Tae-yong, dikutip dari Chosun. Setelah melawan timnas Indonesia, Jepang dijadwalkan masih akan bertanding melawan Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. Jika 4 laga di atas diakhiri Jepang dengan kemenangan, peluang timnas Indonesia finish 3 besar terbuka lebar. Di samping itu, peluang Jepang mengakhiri 4 laga di atas dengan kemenangan sangat terbuka, mengingat perbedaan level antara Jepang dengan tim-tim peserta dari Grup C. Jepang tentu adalah tim yang sangat diunggulkan untuk mengalahkan mereka semua, dan ini merupakan keuntungan untuk timnas Indonesia. Sedikit angin segar buat para punggawa timnas Indonesia. Legenda timnas Argentina yang juga merupakan sahabat Erick Thohir, Javier Zanetti memprediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 karena hal ini. Baiklah, kita lanjut ke pembahasannya. Legenda timnas Argentina dan Inter Milan, Javier Zanetti baru-baru ini menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan timnas Indonesia yang tengah berjuang dalam babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam postingan di Instagram pribadinya, Zanetti awalnya mendoakan sahabatnya, Erick Thohir bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Doa terbaik buat sahabatku Mr. Erick Thohir yang tengah berupaya membawa negaranya, Indonesia lolos ke Piala Dunia, tulis Zanetti. Beliau adalah pemimpin yang cerdas. Mr. Erick perlahan-lahan mampu menaikkan level tim nasional setelah federasi di bawah kepemimpinannya, imbuh Zanetti. Zanetti juga memprediksi, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan lolos ke Piala Dunia 2026. Dasar dari prediksi Zanetti ialah, karena timnas Indonesia saat ini telah banyak diperkuat pemain naturalisasi asal Belanda. Mr. Erick membawa banyak pemain muda dari Belanda ke Indonesia. Kita semua tahu, Belanda adalah negara yang kuat di level dunia. Dan kini kita bisa melihat para pemain muda itu akan membawa Indonesia ke Piala Dunia, katanya menambahkan. Sebenarnya, naturalisasi pemain bukanlah hal baru di dunia sepak bola. Negara-negara poros sepak bola dunia, dari mulai Italia, Prancis, Jerman, hingga Spanyol saja tak malu melakukannya. Berikut ini adalah contoh 6 pemain top hasil naturalisasi yang sukses mengantar negaranya berjaya di Piala Dunia. Nomor 6, baru saja mengantar timnas Maroko berjaya di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertama ialah Miroslav Klose. Miroslav Klose adalah pemain naturalisasi yang sukses mengantar Jerman juara Piala Dunia 2014. Klose yang menjadi bagian Der Panzer dari tahun 2001 hingga 2014 memiliki catatan 71 gol dari 137 penampilan. Klose bukanlah pemain asli Jerman. Ia lahir di Polandia dan naturalisasi Jerman saat ia menetap di Jerman selama 8 tahun. Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia mencetak 16 gol dari 24 laga, selisih 1 gol dari legenda Brasil, Ronaldo. Klose juga menjadi bagian skuad Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014. Pemain kedua ialah Patrick Vieira. Vieira memiliki karir yang gemilang di timnas Prancis. Dia menjabat sebagai Kapten Les Bleus pada 2006 hingga 2008 dan sukses merebut berbagai gelar dari mulai Piala Dunia, Piala Eropa, dan Piala Konfederasi. Banyak yang tak sadar, Vieira sebenarnya bukan pemain asli Prancis. Ia sebenarnya lahir di Dakar, Senegal. Vieira bisa mengantongi paspor Prancis karena kakeknya pernah bertugas di Angkatan Darat Prancis. Secara keseluruhan, legenda Arsenal ini menorehkan 6 gol dari 107 penampilan bersama Prancis. Pemain ketiga ialah Mauro Camoranesi. Sama seperti Prancis, Italia pun tak malu melakukan naturalisasi. Salah satu pemain tersukses adalah Mauro Camoranesi yang lahir di Tandil, Argentina. Camoranesi memiliki darah Italia dari kakek buyutnya, Luigi, yang di tahun 1873 bermigrasi dari Italia ke Argentina. Camoranesi tergolong sukses bersama Gli Azzurri dengan raihan gelar Piala Dunia 2006. Pemain keempat ialah Jorginho. Setelah era Mauro Camoranesi, Italia kembali memiliki pemain naturalisasi yang menjadi nyawa tim di lini tengah. Kali ini, Gli Azzurri mengandalkan sosok Jorginho yang merupakan kelahiran Brasil.
Jorginho sebenarnya masih berharap mendapatkan panggilan dari Brasil. Namun dia akhirnya memilih Italia yang lebih membutuhkannya. Keputusan Jorginho terbukti tepat. Dia menjadi bagian penting Italia menjuarai Euro 2020. Gelandang Chelsea ini juga sempat dijagokan merebut Ballon d'Or 2021. Pemain kelima ialah Diego Costa. Hal menarik terjadi pada Diego Costa. Sebelum membela Spanyol, dia sebenarnya pernah 2 kali memperkuat timnas Brasil. Namun, karena 2 laga tersebut hanyalah laga persahabatan, Costa masih bisa pindah ke warganegaraan. Dia akhirnya dinaturalisasi timnas Spanyol dan melakoni debut pada 5 Maret 2014. Costa tampil dalam 24 pertandingan dan mencetak 10 gol bersama Spanyol. Dia juga tampil di Piala Dunia 2014 dan 2018. Pemain ke-6 ialah Hakim Ziyech. Hakim Ziyech adalah salah satu dari 14 pemain naturalisasi yang dimiliki timnas Maroko. Ziyech lahir di kota Dronten, Belanda pada 19 Maret 1993, Belanda ke Maroko. Bersama Maroko, Ziyech sukses mengantar negara barunya sebagai tim negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia. Selain Hakim Ziyech, ada juga Achraf Hakimi yang lahir di Madrid, Spanyol pada 4 November 1998. Lahir dari pasangan orang tua Maroko-Spanyol, Achraf Hakimi menimba ilmu di Akademi Junior Real Madrid. Meski gagal menjadi pemain andalan Real Madrid karena kalah bersaing dari Dani Carvajal, Achraf Hakimi kemudian gemilang bersama Borussia Dortmund, Inter Milan, dan PSG. Selain Hakim Ziyech dan Achraf Hakimi, 12 nama lain adalah Yasin Bonu, Munir Mohamedi, Romain Saiz, Nusair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Selim Amalah, Anas Zaraouri, Ilyas Cher, Bilal El Khanous, Sofiane Boufal, Zakaria Abukhlal, dan Walid Chedira. Berkat bantuan nama-nama di atas, Maroko membuat kejutan dengan lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Lantas, akankah sukses yang diraih timnas Maroko berkat belasan pemain naturalisasi bisa ditiru timnas Indonesia? Sebab, timnas Indonesia dan Maroko kini sama-sama dihuni belasan pemain naturalisasi? Kita lihat saja nanti.